Horas dihita saluhutna kadongan nani olongan di bagasan Kristus Yesus asamar sipanganuk kita musyaisian hatani di bata alai ada orang samar sipanganuk kita jumolo mahita martangia. Kristus Tuhan kami yang kami sembah, terima kasih atas lawatan kasih-Mu dalam 1 minggu ini dalam kehidupan kami. Kami telah dilelahkan oleh pekerjaan kami, dan saat ini Tuhan kami akan dipulihkan kembali oleh firman-Mu. Berkata-katalah Kau di dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Karongan olongan di bahasa Kristus Yesus jamita dihita minggu tasadarion 5 minggu paunopon dung Trinitatis dengan topik minggu Tuhan setia dalam kasihnya. Dalam bahasa Batak dikatakan di bata nasatia di bagasan holongna. Imana tersurat sian kitab Hosea pasal pertama ayat 2 hingga sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan kita masing-masing. Akadongan dan yaholongan di bagasan Kristus Yesus. Isi hitaun naso mengenal kata perintah. Adakah di antara kita yang tidak mengerti apa itu perintah? Saya rasa semua kita memahami itu. Perintah itu adalah kata kerja yang menyuarakan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan sesuatu sesuai kebutuhan. Itulah perintah. Sehingga saya asumsikan semua kita pasti sudah pernah memerintah atau lebih sederhananya menyuruh orang lain. Karena itulah makanya ada kata, kerjaanmu hanya menyuruh terus, tetapi kalau kau disuruh tidak mau. Perintah itu selalu kita temui dimanapun kita berada. Baik itu perintah yang kecil tanggung jawabnya, hingga sampai ke perintah yang tanggung jawabnya besar. Hal yang pasti dari perintah itu adalah harus dilakukan. Jika sudah ada perintah, maka itu artinya harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, hukuman yang akan diterima. Itu sebabnya ketika Yunus diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke kota Niniwe untuk menyampaikan pesan Allah, namun Yunus justru menyimpang malah pergi ke Tarsus. Akibatnya dia dihukum oleh Allah. Dihukum, dipenjara di dalam perut ikan besar selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan tanpa minum. Artinya ada konsekuensi jika perintah tidak dilakukan.
Namun sebaliknya, jika perintah dilakukan dengan baik dan sabar, maka akan membuahkan kepuasan, kesenangan, ada damai, ada sukacita, bahkan keselamatan jiwa-jiwa. Hal demikianlah yang terjadi pada bangsa Israel ketika Hosea melakukan perintah Allah dengan baik dan taat dengan penuh kesabaran. Ketika Nabi Hosea dengan perintah Allah, taat dengan perintah Allah, pada akhirnya Israel yang sudah dibenci oleh Allah, bahkan tidak dianggap oleh Allah, namun berkat ketaatan Hosea dalam menjalankan perintah Allah, Israel akhirnya kembali dipulihkan. Menjadi pertanyaannya sekarang, apakah Allah bisa marah dan membenci manusia? Jawabannya sangat bisa. Karena Allah juga mempunyai hati. Allah pernah menghukum Israel dengan air bah. Itu karena Allah marah dan menyesal telah menciptakan manusia. Kita bisa baca itu dalam Kejadian 6 ayat 6 sampai ayat 7. Kejahatan, penyimpangan, dan ketidaktaatan manusia terhadap perintah Allah yang membuat Allah marah, kecewa, hingga bahkan menghukum. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kata perintah itu juga kemudian sampai kepada Hosea dari Allah. Nas kita hari ini tidak terlepas dari kata perintah yang harus dan wajib dilakukan oleh Hosea. Allah memerintahkan kepada Hosea untuk pergi dan mengawini seorang perempuan sundal dan harus memperanakan anak-anak sundal juga. Coba kita pikirkan sejenak. Hosea yang masih lajang dan seorang nabi diperintahkan untuk mengawini seorang perempuan sundal atau pelacur dalam bahasa kita sekarang. Bagaimana pendapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Terlebih kepada kita pemuda. Ketika saat ini kita diperintahkan untuk menikahi seorang pelacur atau seorang perempuan sundal, apa respon kita? Jangankan untuk menikahi seorang pelacur, menikah dengan seorang yang bukan kita cintai pun ogah, ya kan? Di zaman sekarang ini mana ada lagi pernikahan terjadi karena dijodohkan. Walaupun itu ada, mungkin satu dari sekian ribu orang. Alasannya pasti mengatakan, aku ingin mencari cinta sejatiku, bukan dijodohkan. Carilah cinta sejatimu sampai kau 40 tahun, tetapi belum menikah. Karena alasan ingin mencari cinta sejati, makanya banyak orang yang sampai 30-40 tahun belum juga menikah. Mengapa tidak demikian? Ya, karena dia semua ditolaknya dan terlalu banyak memilih. Kedua, karena alasan ingin mencari cinta sejati, maka banyak orang yang akhirnya menikah dengan orang yang hanya menang di muka, namun tidak ada attitude-nya. Bahasa sekarang disebut harus yang good looking. Lebih penting good looking daripada attitude, ya kan? Ada lagi bahasa dibutakan oleh cinta. Walaupun dia pengangguran dan kerjanya hanya melawan orang tua, tetapi karena pintar menggombal, disebutlah itu cinta sejatinya. Ape nani ojar ni gombalat do. Itu kan? Jadi karena bahasa-bahasa ingin mencari cinta sejati dan dibutakan oleh cinta membuat pemuda atau orang lajang tidak mau dijodohkan. Namun berbeda dengan Nabi Hosea yang ketika dia dijodohkan oleh Tuhan, dia tidak menolak. Dia tidak mengatakan aku mau mencari cinta sejatiku. Namun Hosea taat akan perintah Tuhan. Padahal dalam tradisi bangsa Israel, tidak ada sejarahnya Allah memperkenankan pernikahan kepada seorang pelacur. Apalagi dalam dunia orang Yahudi, pernikahan kepada seorang pelacur itu dianggap najis dan mereka dijauhkan dari masyarakat. Jadi sebenarnya besar tantangan sekaligus resiko yang akan diterima oleh Hosea. Apalagi dia adalah seorang nabi. Nabi harus menjadi cerminan bagi bangsa Israel. Mereka adalah teladan yang membawa pesan dari Allah. Sehingga kehidupan mereka harus menunjukkan teladan.
Namun kali ini Nabi Hosea harus menjalankan perintah Allah yang sebenarnya tidak sesuai dengan identitasnya. Walau sebenarnya Hosea tahu jika ia menikah dengan seorang pelacur, itu merupakan suatu kesalahan besar dari panggilannya sebagai nabi. Namun dia tetap memilih untuk taat kepada perintah Allah dibandingkan harus memikirkan aturan Yahudi. Jelas Hosea tidak memiliki inisiatif untuk menikahi Gomer, tetapi itu inisiatif dari Allah sendiri dan kemauan dari Allah sendiri yang bertindak kepada Hosea. Maka yang menjadi pertanyaan, jika Allah tahu itu tidak sesuai dengan identitas Hosea, mengapa Allah menyuruh Hosea untuk melakukannya? Bapak Ibu, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Allah hendak menyadarkan bangsa Israel melalui Hosea. Sebabnya nama-nama yang diberikan Allah kepada anak-anak Hosea sangat dalam artinya. Anak pertama diberi nama Yisrael, yang artinya Allah akan menghukum Israel. Anak kedua diberi nama Lo-Ruhama, yang artinya Allah tidak menyayangi dan tidak mengampuni Israel. Dan anak ketiga diberi nama Lo-Ami, artinya Israel bukan umat Allah. Semua nama itu bertujuan untuk menyadarkan Israel akan murka dan kemarahan Allah. Sehingga keluarga Hosea ini dibentuk oleh Allah sebagai gambaran Israel yang tidak setia kepadanya. Gambaran pernikahan ini adalah bukti nyata betapa bejatnya kehidupan moral bangsa Israel. Betapa mereka meninggalkan Allah. Sekilas kita melihat peran Allah dalam perikop ini sepertinya Allah lepas tangan dan tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Namun pemikiran itu salah jika kita berpikir demikian. Walaupun Israel bandel pe Israelon, tetap do dihaulongi di bata. Nang pesipata bangsa Israel ikut dihukum, tetapi kasih Tuhan tetap setia kepada bangsa Israel. Pada akhirnya akan terjadi juga pemulihan, tetapi harus melalui proses penghukuman. Allah tetap menerima Israel dengan menempatkannya sebagai satu hubungan yang begitu dekat dan erat. Sehingga puncak pemulihan itu pun kemudian terjadi. Tuhan memimpin kembali kehidupan bangsa Israel. Seperti kasih seorang suami kepada istri. Dan seperti kasih seorang ayah terhadap anaknya. Songon holong ni sahalak ama tu anakna. Songon ido debata homokop hita colpa. Pernah suatu ketika ada satu keluarga yang kaya raya di Toba Samosir. Keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak laki-laki yang sudah besar. Sebutlah kedua anak itu si bungsu dan si sulung. Jadi karena kedua anak-anaknya sudah besar, ayahnya kemudian memberi mereka modal untuk membuat suatu usaha. Masing-masing mereka diberi modal awal 150 juta. Ayahnya juga memberi pesan dan memberi nasihat supaya uang itu dipakai sepenting mungkin dan tidak untuk poya-poya. Si sulung yang ketika menerima uang itu, dia kemudian mengatakan dia akan membuka usaha kos-kosan supaya bisa bermanfaat dan membantu orang. Namun ketika ayahnya bertanya kepada si bungsu, jawabannya malah berbeda. Si bungsu malah mengatakan dia akan pergi jauh untuk menghabiskan uang itu. Mendengar hal itu ayahnya marah dan mengatakan, uang itu harus kau gunakan untuk hal-hal yang penting, bukan untuk dihabiskan begitu saja. Tanpa peduli omongan ayahnya, akhirnya si bungsu pergi jauh. Memboroskan uangnya, dia tidak mau tahu larangan ayahnya. Kemudian si bungsu pergi berfoya-foya di kota orang dan tidak memberikan kabar kepada orang tuanya. 3 bulan kemudian berlalu. Awalnya ayahnya sudah sangat khawatir kepada anak-anaknya. Terutama kepada anaknya si bungsu. Dan ayahnya selalu menunggu anaknya pulang. Pada akhirnya si bungsu pun menyadari bahwa uangnya sudah habis. Bahkan untuk makan 1 hari pun sudah susah. Karena uangnya sudah habis, dia pun kelaparan di kota orang.
dan menjadi peminta-minta di pinggir jalan supaya dia bisa makan. Hingga suatu saat dia diingatkan dengan rasa kelaparannya. Sudah 2 hari dia kelaparan karena belum makan, sehingga dia sadar bahwa sebenarnya dia sudah salah dan menyimpang dari perkataan orang tuanya. Kemudian dia berpikir sebenarnya dia memiliki orang tua yang kaya raya, yang bisa memberi dia makan, dan tidak seharusnya dia terlantar begitu. Pada akhirnya dia pun memutuskan untuk bertobat dan kembali kepada keluarganya. Ketika dia pulang, ayahnya pun menyambut dengan sangat sukacita dan tidak ada satu amarah pun. Dan kemudian ayahnya membuat ucapan syukur sebab anak yang hilang telah kembali. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, begitu besarnya kasih dan pengampunan seorang ayah kepada anaknya dalam ilustrasi itu. Walau anaknya sudah membuat ayahnya marah dan tidak melakukan sesuai perintahnya, namun ayahnya tetap bisa tidak menjadi marah dan menjadi pendendam untuk anaknya. Ilustrasi itu kemudian mengantarkan kita kepada kasih Tuhan yang setia kepada anak-anaknya. Coba kita renungkan sejenak. Sudah sejauh apa kita meninggalkan Tuhan? Sudah sebesar apa rasa tidak peduli kita terhadap perintah Tuhan? Sangat jauh dan sangat besar, bukan? Namun ingatlah, sejauh apapun kita meninggalkan dan tidak peduli dengan firman-Nya, Dia tetap setia dalam kasih-Nya. Itulah sebabnya topik minggu kita hari ini adalah Tuhan setia dalam kasih-Nya. Kurangkah jauhnya Israel telah meninggalkan dan tidak mempedulikan Tuhan dalam perikop khotbah kita hari ini? Kurangkah marahnya Tuhan terhadap bangsa Israel sehingga Dia mengatakan Israel itu bukan umat-Nya dan Israel tidak disayanginya lagi? Namun perhatikanlah, walau begitu Tuhan tetap setia dalam kasih-Nya. Perhatikan dalam pasal 11 ayat 8, Tuhan mengatakan di sana, "Masakan aku membiarkan engkau hai Efraim, menyerahkan engkau hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Jaboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak." Luar biasa kasih Tuhan. Walau kita tahu bahwa Israel sering membuat onar dan selalu menyimpang dari jejak Tuhan, namun Tuhan tetap setia dalam kasih-Nya. Artinya Tuhan tidak akan membiarkan kita walau kita yang selalu membiarkan Dia terlantar di luar diri kita. Kita tidak izinkan Dia masuk dan bekerja dalam diri kita, sehingga Dia pengangguran di luar diri kita. Namun Dia tetap menunggu kedatangan kita kembali kepadanya. Pada pasal pertama ayat 10 dikatakan, walaupun Tuhan telah mengatakan bahwa Israel bukan umat-Nya, namun kelak akan Tuhan katakan kepada bangsa Israel bahwa mereka adalah anak-anak Allah yang hidup. Anak-anak Allah yang dipilih. Kasih Tuhan luar biasa. Alani dohonokuma, semua orang memiliki proses masing-masing yang berbeda-beda dalam hidupnya untuk sampai kepada hidup yang bahagia. Tidak semua orang hadir ke dunia langsung hidup bahagia. Ada orang yang harus susah dulu hidupnya dan harus melewati proses yang sangat sulit dulu, baru dia bisa menikmati hidup yang bahagia. Ada orang yang harus menjadi penjual koran dulu, baru dia bisa menikmati hidupnya. Ada orang yang tunggu disadarkan oleh kesalahan akibat perbuatannya dulu, baru dia bisa hidup yang sebenarnya. Sehingga saya mau katakan, syukuri apa yang ada pada dirimu saat ini. Dan syukuri proses yang kau terima saat ini. Jika prosesnya berat, minta kekuatan dari Tuhan agar kita mampu memundaknya. Jika prosesnya sulit, minta arah dari Tuhan agar Dia menuntun kita. Kita sering melantarkan sesama kita manusia. Kita sering menolak untuk berbuat baik. Sering tidak peduli kepada sesama kita, padahal kita bisa membantu. Bertobatlah, belum terlambat waktunya. Tuhan masih menunggu kita, sama seperti bangsa Israel yang ditunggunya.
Oleh karena itu, ingatlah bahwa Tuhan mengasihi kita semua, mengasihi saudara dan saya. Walau sebanyak apapun dosamu dan sejauh apapun kita meninggalkan Tuhan, Dia akan tetap setia dalam kasih-Nya. Tuhan setia untuk menunggu kedatangan kita kembali, seperti dikala kita datang kepada Dia waktu masih bayi untuk dibaptis dan belum mengenal yang namanya dosa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memampukan kita untuk menjalani dan menikmati setiap proses yang kita terima dalam hidup ini. Amin.